Jadi dulu tuh di tanah Sunda ada orang lagi goreng kerupuk kan. Cuman belum ada namanya. Tiba-tiba datanglah anak pakaian spiky gitu kan. Anak pang. Zaman kapan itu? Zaman kapan itu? Itu dulu. Dia itu bukan Masih dia itu bukan cosplay orang barat, bro. Dia itu morning person. Kenapa? Karena dia cosplay ini ayam jago. Iya. Jadi zaman segitu masih ada tuh. Ini masih zaman Ramones naik daun. Johnny. Nah, dia kan dari luar negeri kan. Dia bilang dia lagi nyari sarapan tuh. Mister, mau ini katanya. Terus ini what's the name? Wah, terus kata yang tukang dagang, ngomong apa pula ini anak pang gitu kan. Kata temannya, ini temannya orang Inggris tapi Islami. Malak. Iya. Brother, eat while sit katanya. Duduk sambil duduk, makannya sambil duduk. Oh, sit. Woi, pang, sit. Nah, jadi, oh ini pang sit katanya gitu. Oh, this is pang sit. Garing ya. Towers ya. Ini itu kan sejarah yang dinamakan tutur tinular. Tutur itu ya tuh menular. Dan dia tuh menular. Nah, tapi tuturan itu lo bisa bayangin, ada 10 orang baris nih. Paling belakang lo kasih tahu misalkan terong. Main komunikata gua tahu. Hah? Komunikata. Ya macam-macam gitulah. Pokoknya ntar udah sampai ke depan tuh beda lagi ceritanya. Nah, itu tutur tinular. Dan kalau dalam sejarah itu ya makanya gue juga agak bingung ya sama sistem riwayat orang Indonesia sama orang Arab. Gimana itu? sistem Kan kalau orang Arab itu ya kita baca Sirah Nabawiyah misalkan ya. ada sanad, ada matan. Ada sanad, ada matan, ada riwayah, ada diroyah. Ya kan? Dan orang Arab itu memang terkenal kuat ingetannya. Sehingga dibilang kalau sejarah yang paling bisa dipercaya itu adalah dengan sistem riwayat yang tentu ada ilmunya tuh, ilmu rijal ya, menentukan orang ini jar atau ta'dil, benar atau enggak ucapannya, tujuannya, kredibilitasnya. Kalau dia ketahuan bohong dikit walaupun dia bohongin kucing nih ya, terus dia nggak jadi. Itu bisa dikatain nggak sohe tuh hadisnya. Karena sama kucing aja ngebohong. Iya, apalagi sama orang kan bisa aja kan. Nah, tapi itu orang Arab. Intinya ingatan mereka kuat lah. Maksudnya orang Indonesia itu kagak. Oke, tadi bisa muncul cerita soal pangsit yang dari itu kan ini sebenarnya apa mendusta kayaknya. Siapa bilang orang Indonesia ini dulu suka lupa. Gimana ceritanya tuh? Kalau kesalahan orang lain suka diingat-ingat. Oh iya. Hutang udah 5 tahun masih ingat. Jadi misalkan kisah tutur tinular yang kita nih hari ini menerima informasi dan seolah dibenarkan sekarang. Ini kan contoh paling apik sekarang nih, kayak sekarang kita masih bulan Agustus ya akhirnya. Ya. Itu setiap tahun lah, nih udah 78 tahun dari masa kakek kita mungkin udah ngerayain yang namanya 17-an. Lo ikut juga kemarin 17-an? Enggak. Kenapa? Karena lombanya gitu-gitu doang. Gila, emang lu mau lomba gimana? Inovasi dikit kayak gitu. Kayak gimana? Orang biasanya makan kerupuk, kita makan karung gitu. Ya. Lari kerupuk gitu. Kok nih gue sama bapak ya. Bukan. Ya, memang karena gitu doang. Karena menurut gue buat menghargai jasa pahlawan tuh Dengan balap karung. dengan balap karung itu kan nggak make sense gitu loh. Masa iya Budi Utomo lagi mau nyerang hotel di Surabaya itu kan bawa-bawa karung. Mana nggak takut penjajah gitu, maksud gua kayak gitu. Tapi kan itu kan perayaan aja kan. Kita santai-santai slow-slow. Intinya dia bosen. Iya. Saya kan kalau kita ini udah merdeka nih, itu dibilang kita tuh mengisi kemerdekaan. Nah, maksudnya orang-orang sekarang nih, para warga bingung ngisi kemerdekaan dengan cara apa. Nah, akhirnya rutinitas ritual tahunan tuh ya, kalau nggak tadi balap karung, gue upacara. Lo ikut upacara kagak? Lah kan bukan PNS. Oke, bukan. Kagak ada upacara ya. Ada Di kantor tuh kagak ada upacara ya. Cuma gue kemarin inget tuh waktu 17-an di Bandung,
Gue orang Bandung ya. Di alun-alun tuh jam 10 jalan di jalan raya tuh tiba-tiba motor semua disuruh berhenti, Pak. Suruh berhenti, dikumandangkan lah itu azan. Enggak Azan sih. azan. Indonesia Raya. Gue kira beneran azan. Serius beneran, pikir juga itu ada azan. Gua ngebayanginnya gini. Coba kelakuan yang sama itu diterapin juga kalau azan itu. Kan 5 waktu 5 kali. Oh jadi ribet. Tapi intinya gini. Jadi itu pas jam 10 pagi dikumandangin Indonesia Raya. Nah itu para pengguna jalan tuh disuruh berhenti. Itu pada hormat segala macam. Nah ini kan sebenarnya kita tuh dipaksa untuk upacara atau mungkin dibiasakan untuk ikut-ikut perayaan kayak tadi dengan memang dalihnya itu untuk menghormati pahlawan. Coba lo tanya warga dah, emang mereka tuh bakal mengingat rasa nasionalismenya atau rasa menghargai pahlawannya dengan cara-cara klise seperti itu. Bosan gak sih lo? Perayaan seperti itu gue pribadi bosen gitu ya. Cuman kan itu berlangsung di masyarakat ya, mungkin masyarakat menikmatinya ya it's okay aja gitu. Artinya gue nggak membenci perayaan itu ya. Lagi lo juga jadi ajang silaturahim warga. Iya gitu kan. Yang tadinya nggak nongol tiba-tiba pas acara itu nongol, it's okay aja. Cuman untuk merayakan seperti itu gue pribadi ya gue bosan aja gitu. Makanya kalau 17 mumpung tanggal merah ya gue healing, hangout ke sana. Ya gitu aja sih. Biasanya. Nah, emang udah merdeka. Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu kali ya. Apa sih itu? Jangan-jangan nih orang Emosi jadi pada masih ngerasa kok kayaknya ritual banget. Itu sebenarnya kayaknya kita belum merdeka amat gitu. Atau gimana tuh? Sebenarnya tuh kalau kita ngeliat sejarah tuh ya, kemarin kan kita pernah denger tuh kalau kita dijajah sama Belanda tuh bener-bener ngecokol penjajahannya tuh 38 tahun doang. 350 tahun. Nah, itu kan katanya dari antum tuh. Dibalikin gitu. Itu kan katanya 38. Itu menurut ini gimana nih? Coba diperjelas tuh. Jangan-jangan nih sebenarnya Indonesia itu justru malah kemenangan Belanda itu padahal bukan ya, yang gue tahu 350 tahun loh, yang gue tahu ya. Nah, itu emang yang populer. Nah itu. Ini nyambung nih ke pembahasan gue tadi soal gimana nih masyarakat kita begitu tutur tinular sehingga tuh menerima informasi begitu saja tanpa mengecek kebenarannya. Lo pertama kali dengar Indonesia dijajah 3,5 abad dari mana? Dari guru sejarah pastinya. Gue dari SD. Masa jelas tuh. Gue dari bapak gue. Tapi gue ngomong 38 ya. Gue dari bapak gue. Dari bapak lo. Bapak lo dari mana? Dari gurunya lah. Dari gurunya kan. Dulu tuh lo hidup dari zaman Orba gak? Wis, alhamdulillah nih. Apa? Lo sempat ikut PSBB gak? Kita masih ada PSBB itu kelas 1 2. Kelas 1 SD sampai kelas 2 SD tuh aneh ngalamin PSBB tuh yang PSBB apa namanya yang PSBB bukan PSBB aja. Ya gue kan orang bukan PSBB kan yang ini kan COVID. Ketahuan PSBB. Iya kan PSBB 4 kali. Bukan. PSBB itu pendidikan sejarah bangsa. PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan. PSBB mungkin aturan jarak karena udah zaman kalau zaman reformasi ada P-nya ya PSBB. Kalau belum Orba masih PSB. Enggak, karena nggak ada perjuangan ya. Iya. Zaman gua PSP. Itu kan itu diajarin tuh ada zaman perang kemerdekaan. Dia itu yang zamannya perang-perang tuh, perjuangan dengan senjata, terus perjuangan dengan diplomasi ceritanya. Jadi tahun 1900-an itu udah mulai dengan diplomasi. Karena sebelumnya itu kan senjata, orang dengan senjata dan
relatif kalah semua tuh kan, apa Indonesia pahlawan Indonesia kalah semua. kalah semua Iya. rata-rata, nggak ada yang menang. Dulu mah belum Indonesia ya namanya. Nah Belum. itu kayaknya 9 itu sebenarnya apa tuh, hutan 1945. belantara, semuanya nggak ada apa, hukum yang berlaku di Indonesia, tiba-tiba didatangin rimba gitu iya kan? Atau sebenarnya zaman Aku dulu belajar sejarah di West beda sama kerajaan. kesannya kayak apa, kita kayak kagak bisa noleh tuh ke zaman pada saat kalah perang itu. Nah itu sebenarnya tuh Pokoknya ruwet semua lah ya. Nah, ya. Kita tuh udah kalah terus. Ijazahnya lama banget. Ada angka 3,5 abas. itu puyeng. Ya kok mau Gimana gitu di Iya, kalau kalah bos gimana? Kan Iya, kita nggak bisa milih. kok mau kalah gitu. Lah masalahnya udah berjuang ngalah. Itu kan qadarullah namanya. Susah sih kalau kodarullah. Lah enggak, maksudnya ya kan qadarullah kalah kita. Iya benar. Karena udah terjadi. Karena udah kejadian. Qadarullah gitu. Qadarullah. Itu harus, itu konsep gimana? Keimanan ya. Pro dan qadar. Iya juga ya. Gini, Gimana? kita itu kalau misalkan dikatakan kalah terus, itu outputnya apa? Kalau kita menghubungkan antara PSPB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa, dengan output pendidikan yang mau dilahirkan dari hal-hal seperti itu. Memang yang namanya sejarah itu objektif, kita harus menerima kenyataan kayak emang kita tuh banyak kalahnya juga. Cuma apakah hanya cerita kekalahan? Sebenarnya kan kagak. Jadi sejarah itu bro, ibarat kata kayak panah. Lo kalau narik panah nih, ya, makin di dalam, itu busurnya itu bakal kelontar makin jauh. Cuma kalau lo narik letoy, ya dia bakal letoy juga tuh. Gitu kan? Nah, ulangi. Jangan. Cukup sekali aja. Iya. Nah, tapi kalau kita narik dulu, wah itu bakal enak tuh. Kan panah kagak bunyi dar. Ya, ini kan bombastisnya kan, bombastis lah. Maksud gua apa? Kita tuh nggak bisa berhenti dalam membahas sejarah yang hanya di masa kekalahan. Karena kalau misalkan apa yang gua pelajarin, kita banyak juga mengalami banyak kemenangan dalam sejarah perjuangan bangsa. Contoh, lo tau nggak hari ulang tahun Jakarta? 22 Juni. Fokus, cakep banget nih orang. Ya. Orang Jakarta. Gila. Ya. KTP. Udah pindah. Tanggal lah ya. Tahun berapa bos? Apaan ini? Tahunnya? Enggak. Hari lahir Jakarta. 22 Juni. Aku Pokoknya lupa tuh tahunnya. 900 tahun yang lalu dah. Falatehanan lah. Ya. Falatehan kan? Fatahillah. 22 Juni 1527. Sekarang tuh orang kalau dengerin Jakarta, image-nya kan polusi, ya kan? Terus Jokowi, terus apa lagi? Anies Sweden. udah lewat lah. Anies, Ahok, Heru, Macet. maksiat, Maksiat. Ini aja. oh kan banyak macam lah yang nggak Iya. benar tuh metropolitan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di identitas hari lahirnya yang ditetapin tanggal 22 Juni 1527 itu sejarah kemenangan bos. Sejarah Iya. kemenangan Terus gitu, tatkala Fatahillah itu berhasil mengalahkan orang Portugis yang kerjasama sama Pajajaran untuk menjadikan Sunda Kelapa, yaitu nama sebelum Jakarta, untuk menjadi benteng pusat benteng Portugis. Itu kan kemenangan telak. Sampai sekarang lu kalau misalkan main ke Cirebon, ya, di Cirebon itu ada Keraton Kasepuhan. Sebelum masuk Keraton Kasepuhan tuh ada museumnya. Lu masuk ke dalam, di sana tuh ada gonimah daripada pasukan Islam pimpinan Fatahillah yang mereka ambil dari orang-orang Portugis yang mereka kalahin. Gonimahnya itu dalam bentuk pedang, air bedil, ada baju zirah yang paling banyak. Itu bukti nyata itu. Dan itu bisa menguatkan karakter kita kalau kita ini juga bangsa yang menang.
Gak cuma bangsa yang kalah Iya. gitu loh. Zaman segitu. Dan lagi pula tadi kalau misalkan dikata 3,5 abad, lu kalau mikirin kita dijajah 3,5 abad, saya kan ngomong berarti ini kita kayak goblok banget, ya kan? Komo banget. Bisa-bisanya itu 3,5 abad. Satu abad itu ada 4 generasi lah katakan. Berarti kalau 3,5 abad berapa ya? 350 tahun. Berarti 14 generasi. iya. 14 generasi dijajah terus-terusan. Tapi sejarahnya orang ngomong 350 tahun itu kan, kalau kemarin ada yang bilang dari ucapan Presiden Soekarno pada saat bahwa kita tuh telah dijajah 350 tahun. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be colony. Soekarno itu kan ngomong begitu, dia kan bukan sejarawan hulu. Dia itu adalah propagandis, orator, ya. Yang kerjanya itu memang untuk mengagitasi rakyat, menyulut semangat. Cuma apakah pernyataan Soekarno kalau kita dijajah 3,5 abad itu benar? Ini dah, gue emang gak jago matematika, tapi gue pernah hitung-hitung dikit pakai kalkulator. 3,5 abad. Belanda itu selesai ngejajah kita 1942, ya kan? 1942. Itu masuk Jepang, cuma kita nggak bahas Jepang dulu. Kalau misalkan dikata 350 tahun, berarti berakhirnya itu 1942, mulainya itu tahun 1592. 1592 berarti akhir abad 16. Nah, gua lihat di data sejarah ada apa sih di tahun 1592? Itu kan tahun keberangkatan orang Belanda pertama yang datang ke Asia Tenggara ini, ke Indonesia ini. Siapa namanya? Ayo Muroja. Van Bosch. Siapa namanya? Yang pertama, orang Belanda yang pertama kali datang ke negeri ini. Van der Sar. Main gol Lama Van der Wijk, ya kan? Van Houten. Charlie SD12. Dandeles itu bukan? Inggris kan Dandeles mah Inggris satu. Mana Dandeles Inggris? Inggris ya? Prancis. iya lu ragu juga. Semua salah. Orang pertama Belanda yang datang ke sini namanya Cornelis Houtman. Cornelis Agatha siapa? Hotman Paris. Hotman Paris. Gak juga sih. Beda lagi ceritanya. Cornelis. Lu bisa kena somasi lu, hati-hati lu. Cornelis Van Houten. Lain. Cornelis the Houtman. The Houtman. Dia tadi gue bilang Hotman. Tapi gak ada Parisnya. Iya. Somasi lu. Cornelis the Houtman, dia itu datang ke sini. Lu baca sejarahnya. Apakah dia itu langsung penjajah gitu? Datang pertama kali ke Banten emang dia tuh sungai, ya, langsung petantang-petenteng tentang rakyat dan Sultan Banten buat jual rempah-rempah. Tapi ya sul adab lah. Bawa senjata, tetetan senjata. Orang kan marah digituin. Dan dia tuh ketika datang nggak bisa ngapa-ngapa ya diusir, ya kan? Nah, jadi Cornelis the Houtman itu pertama kali datang ke sini, dia tuh kagak ngejajah. Dan memang misinya itu bukan untuk langsung menaklukkan satu wilayah tertentu, tapi cuma buat eksplorasi doang, ya kan? Si Cornelis the Houtman itu strateginya Belanda atau emang ini apa namanya? Emang dia cuman mampir doang. Iya, mampir doang. ya bukan emang tujuannya. Emang tujuannya ke tanah ini, Iya, tujuannya. ke Banten itu. Jadi emang walaupun emang eksplorasi doang, tapi hasil yang dibawa The Houtman itu cukup luar biasa. Bayangin, dia datang dari Belanda di Eropa itu, muterin Afrika, nembus Samudra Hindia sampai ke negeri kita pertama kali ke Banten ya. So sampai ke Madura, so balik lagi ke sono. Itu cuma 4 kapal pas berangkat. Pulang sisa 2 kapal. Karena itu perjalanan perdana dan mereka itu kayak ya baru tahu jalan lah, nggak tahu bahaya apa yang mengancam. Jadi 2 kapalnya tenggelam tuh waktu pulang. Dia cuma bawa pulang kapal yang tadinya 4 rombongan itu, 4 kapal itu jadi 2 kapal. Tapi rempah-rempah
ya, atau hasil bumi yang dia dapat dari Nusantara ini atau dari Indonesia ini, itu nilainya itu setara dengan harga 40 kapal. Kebayang nggak lu? Sebanyak itu ya. Itu rempah-rempah doang. Rempah-rempah doang. Emang Hasil rempah-rempah yang dibawa dengan 2 kapal, yang sisa dari 4 kapal Cornelis de Houtman, ketika nyampe ke pasar Eropa, itu dihargai muatannya itu seharga 40 kapal. Kalau 4 kapalnya selamat, artinya kan lebih banyak lagi tuh. Berapa? 80 kapal. Iya. Iya kan? itu kagak ada emas-emasnya itu. Kagak ada Rempah doang. Rempah doang. Rempah itu orang dulu nyebutnya emas hitam. Kalau sekarang kan emas hitam itu apa? Batu bara ya kan, atau minyak gitu. Kalau dulu mah rempah-rempah. Zamannya beda lah. Emang di Rempahnya tuh kayak cengkeh. Iya, atau apa? jahe gitu tuh. Ya gitu-gitu lah yang biasa ada di dapur gitu. Rimang-rimangan gitu. Ketumbar ya kan. Semahal itu Bisa ya? ya? Jadi itu rempah-rempah mahal ya? Wow, bos, zaman segitu. Sekarang ente beli pala atau lada di warung berapa? Gope ya. Tumbar ya. Karena emang sekarang udah bukan zamannya. Sekarang itu zamannya ya tadi kan minyak, kelapa sawit, ya, minyak itu, sama juga macam-macam lah. Cuma kalau dulu kan zamannya rempah-rempah yang lagi dihargain mahal. Itu kebutuhan pasar dunia waktu itu, makanya mahal. Atau karena emang kualitasnya bagus atau Dan emang wilayah kita ini satu-satunya Yang punya itu ya. yang punya itu. Terutama Maluku gitu ya. Lalu pertanyaan gue, kenapa itu kan kalau sebanyak itu dia bisa ngambil 4 kapal ya kan dari tanah Jawa ini. dua sekapal doang ya, 2 kapal. 4. Dia kan awal 2 kapal. berangkat dari sini 4 kapal. kapal dong. Ya kan, sisanya 2 karena dia yang buat tenggelam. Iya. Itu kan berisi rempah-rempah semua kan. Itu kan sebanyak itu dikasih begitu aja sama bangsa kita nih, waktu dia dari Banten sampai ke Madura itu dikasih gitu aja. Atau Oh, di enggak. emang dia Nah, awal-awal dia tetap beli. beli. Tetap beli. Walaupun ngeselin caranya. Songong. Memang Tapi dia tetap beli. bawaan oroknya emang udah songong. Iya. itu dia juga nggak ngirim data terkait apa sosiologis dari Ada, Nusantara. laporannya ada. Gua ada itu PDF-nya. dia juga ngelaporin terkait apa kondisi masyarakat pada situ. Ada. Jadi ini Gimana? intinya apa yang dilakukan Cornelis de Houtman itu di awal itu bukan ekspansi. Tapi Bukan eksplorasi. bukan menaklukkan satu wilayah, tapi eksplorasi. Barulah kiriman-kiriman itu disampaikan ke bos-bos kapitalis di Amsterdam, ya, di Den Haag, dan dari situ semangat dong, ngumpulin modal lah itu, terciptalah VOC, ya. Langsung ngirim 22 kapal sebagai lanjutan daripada itu, sehingga terjadilah kolonisasi di beberapa wilayah Indonesia yang tertentu, ya. Cuma gini, garis besarnya tadi, mereka itu nggak ngejajah seluruh wilayah Indonesia full. Ada Di wilayah yang abad itu ada wilayah yang nggak dijajah. ada yang dijajah bahkan sampai 100 tahun ke belakang, ya. Siapa itu? Wilayah? 100 tahun ke belakang, katakanlah tahun 1900-an, itu Kesultanan Aceh, Kesultanan Bone di Sulawesi Selatan, ya, sama kerajaan-kerajaan di Bali itu tuh masih merdeka dari intervensi Belanda, ya. Memang ada beberapa daerah yang langsung dijajah begitu Belanda itu datang, terutama ketika Belanda itu mengirim ini Jan Pieterus de Koen. Nah, itu JP Koen. Ada, nanti kita bahas lah, itu namanya Mbah Jangkung disebutnya itu. Nah, itu memang menjajah wilayah Jakarta dulu, ya, kemudian seluruh Pulau Jawa itu satu demi satu ditaklukkan. Nah, tapi tadi nggak semua wilayah Nusantara tuh full dijajah selama 350 tahun dari masa Cornelis de Houtman. Artinya random kan? Random banget. Masing-masing wilayah itu, masing-masing daerah itu punya dinamika gitu. Nah, tapi kalau kita mau berbicara sejak kapan Indonesia itu dijajah secara full, itu angka yang keluar adalah tahun 1904. Nah, 1904 adalah tahun di mana Sultan Muhammad Daud Shah dari Aceh itu berhasil ditangkap. Sultan Karaeng Lapawawoi Karaeng Segeri dari Bone itu berhasil ditangkap, dan beberapa kerajaan di Bali itu berhasil dihancurkan oleh Belanda. Baru tuh Belanda punya kekuasaan full atas Aceh, Bone, sama Bali. Nah,
Berarti apa? Dari tahun 1904 itu sampai 1942 berapa tahun? 42 ya. 38. 38 tahun. Berarti full kita dijajah oleh Berarti Belanda. itu baru kalah tuh tahun itu lah ya. Tahun itu. Sebelum tahun itu ya Menang Masih semua. pergolakan berarti. pergolakan. Nah, seenggaknya dari perbandingan angka antara 350 tahun dengan 38 tahun, lu tuh bisa menimbulkan ini gak sih, kepedean gitu, bahwa ternyata bangsa kita tuh gak goblok-goblok amat. Iya. Ya kan? Gua Bahwa ternyata ya kita tuh punya harga diri lah, sehingga tuh gak segampang itu dijajah selama berabad-abad. Ya oke lah, kita emang bener pernah dijajah, cuma gak selama itu, bos. Kenapa ya kok nyebutin 308? Itu tadi menyulut. Ya itu hiperbola. majas. Lu tau majas nggak? Masa cuma Semangat. membakar dengan kekalahan? Ya itu kan tadi Ya, yang lu kan hidup- orang lu orang hidup di itu sini, coba paling hidup gampang zaman dibangkitin emosi kalau disultin dendam. Nah, dan satu lagi memang kan hakikat daripada kemerdekaan itu adalah kebebasan daripada tadi penderitaan atau bentuk penjajahan. Jadi ya penekanan daripada kemerdekaan itu ya terletak pada pembebasan atas bentuk penjajahan. Semakin besar dan semakin beratlah waktu penjajahan, berarti kan semakin besar rasa jumawa yang dihasilkan atas kemenangan atau kemerdekaan. Tapi kalau menurut gua hakikat kemerdekaan itu adalah hidup tanpa utang. Nah, itu merdeka. Tidur enak. Bener gak? Bener gak? Tapi gue juga nggak bisa bilang bahwa Indonesia itu merdeka. Gimana bisa dikatakan merdeka? Tapi Karena masih punya utang. bukan. Uang ngerayain aja harus minta sumbangan. Merdeka di mana? Di jalan. Cerdas dia. Emang Kan udah keluar filsuf sih. menghormati yang Oh iya, kita menghormati benar. Tapi kan untuk merayakan seharusnya kan negara pun memberikan fasilitas dong. itu kan Udah dikasih fasilitas. juga kita ya. Hari libur. Hari libur itu Karena harusnya memberikan fasilitas, itu kan bentuk artinya bentuk kebebasan yang diberikan, bentuk apresiasi atau ekspresi keberhasilan. Dan itu yang dirasakan tidak hanya sifat individu, tapi harusnya secara menyeluruh negara. Tapi ya pada faktanya yang terjadi sekarang, mau merayakan kemerdekaan pun harus meminta sumbang. Ini memang kata-katanya nyelekit dan membangkitkan dendam. Tapi dari sini emang orator. cocok untuk menjadi proklamator. Dia provokator. antum hidupnya telat. Telat. Barangkali Udah nggak kan nyaman. kita nih 2045 diganti kan proklamator jadi yoga. Gila, insinyur yoga. Udah nggak ada insinyur. Dokter Andes. Ya begitulah. Jadi emang Tapi- malam ini Di semarak kemerdekaan gitu ya. 17 Agustus kan semarak banget tuh kota-kota. Apakah memang seluruh wilayah Indonesia itu sesemarak itu ya? Yakin gak lo? Seluruh wilayah Indonesia sesemarak itu. Gang rumah gua nggak ada Kak, pesta 17-an. Sedih berarti lo. Emang. Iya. Gue sih sampai sekarang masih belum nurunin Bendera. bendera merah putih sih. Sesemarak itu ya. Berarti emang seluruh Indonesia tuh sesemarak itu setiap 17-an gitu. Sebenarnya sih beberapa tempat juga Ada yang enggak. ya artinya sekarang itu kan lagi rame kan, apalagi kemarin di istana lagi nyanyi rungkat. Rungkat ente Nggak tahu. jualan para pahlawan ente-entean. Tapi kan tadi dengan bentuk seremonial yang memang pada akhirnya dalam bentuk ekspresi, dan nanti ya memang sifat daripada orang-orang yang akan melaksanakan seremonial itu yang akan memberikan ekspresi-ekspresi, entah itu dengan dangdutan, entah itu dengan bentuk Kadang, nasionalisme gitu. tapi emang kita tuh harus memahami lah, jangan sampai ya apalagi yang mau dirayakan, apalagi yang mau disenangin, susah terus. Kita berandai-andai ya. Berandai-andai. Lu punya satu kekuasaan pas di hari kemerdekaan. Dan lu bisa memerintah seluruh masyarakat Indonesia mesti ngapain? Lu mau ngapain coba? Lu mau merintah masyarakat Indonesia tuh untuk merayakan
macam perjuangan ini berandai aja. Lu mau ngapain? Gitu ya. Kalau bisa merintah Indonesia pada apa nih? Untuk ngapain? merayakan mengenang jasa pahlawan. Lu mau masyarakat Indonesia tuh ngapain? Jadi pemimpin saya asik. Lu mau ngapain nih? Lu dulu coba. Kalau lu lempar. Lo main lempar sih. Gimana nih? Gua Kira-kira nih. kalau misalkan gue jadi pemimpin dan menyuruh punya power untuk nyuruh rakyat nih Iya. merayakan kan iya mengenang jasa. mengenang jasa, Apa yang akan lu suruh ke masyarakat? gua suruh masyarakat buat ngamain masjid. Ngamain masjid, baca sholawat ya, sama khatamin Al-Quran 30 juz dalam satu hari. Itu kan bisa tuh ganti-ganti seluruh masyarakat. Apa hubungannya sama Indian? Ya alasannya apa? Hubungan sama mengenang jasa pahlawan. Lah, kan itu ada bentuk syukur, ya kan? Bentuk syukur kepada Allah dengan zikrullah. Para pahlawan pun memerdekakan negeri ini agar negeri ini tuh juga bisa bebas merdeka untuk mengingat nama Allah Atas berkat rahmat Allah. atas berkat rahmat Allah. Jadi Lu agak ini soalnya. Kalau misalkan gua tadi sambungin ke yang rungkat-rungkatan tadi ya, Agar rancu soalnya. Kita tuh udah mengheningkan cipta, ya kan? Udah khusyuk-khusyuan gitu, paduan suara buat bikin sedih, tapi ya akhir-akhirnya pada joget. jadi Ya kan? Rungkat lah itu semua. Ya wajar lah, musiknya juga rungkat. Iya, walaupun emang di upacara itu nggak cuma rungkat. itu ada semiotiknya nggak sih? Semiotik yang akan disadari gitu. Sudah mencintai rakyat terus ante-antean akhirnya pusing gitu, enggak sih? Iya. Ya pulang upacara yang punya pinjol juga pusing lagi. Ya kan? Iya. Pulang upacara yang punya pinjol 40 juta, nah itu udah kok abis kayaknya merdeka tapi ternyata belum merdeka kan? Iya. Kan makanya gue bilang Kan ada merdeka itu adalah hidup tanpa hutang. Iya. Jadi lu bisa tenang hidup ketika lu nggak punya hutang gitu. Tapi kan kalau secara konstitusi itu 20% selama tidak membebani APBN 20% tuh sah. Ya sah, tapi kan pilihan kita mau ngutang apa enggak gitu. Kalau Kembali kepada Nih, alasan gua tadi kenapa gua nyuruh ke masjid, ke masjid segala macam. Dalam sejarah peradaban barat itu untuk mengingat pahlawan, mereka membuat banyak patung, ya kan? Patung-patung Dalam sejarah, para ya. pahlawan yang mereka tahu, yang mereka Wah. ingin kenal. Gue ingat kayak Mustafa Kemal tuh. Ya kan, Mustafa Kemal, Lenin, ya, Ilyas Lenin, Stalin, Kim Il Sung, kan, Mao Zedong. Mao Zedong, terus ada Christopher Columbus di Amerika. Nah, tapi itu peradaban Barat, bos. Peradaban Islam, khususnya yang gua highlight itu peradaban Khilafah Utsmani. Mereka itu ketika memenangi suatu futuhat, suatu peperangan, ya, suatu jihad di medan tempur tertentu, mereka juga dapat banyak duit kan, ghanimah Ya. dari fai dan segala macam. Itu mereka tuh nggak lantas bikin patung jenderal mereka, bikin patung Khairuddin Barbarossa, bikin patung daripada Mahmud Pasha, kagak. Tapi mereka itu bikin masjid, bikin Darus Shifa atau rumah sakit kalau di Indonesia, ya kan. Makanya kalau misalkan ke Istanbul, ke beberapa kota di Turki, lu tuh bakal banyak nemuin masjid-masjid yang dia itu dinisbatkan kepada nama orang. Ya kayak Al-Fatih. Fatih Jami, ya kan, atau Sinan Pasha Jami, Sulaimaniyah. Nah kan kalau di Indonesia apa paling Al-Ikhlas, ya kan, At-Taqwa. Ada berapa masjid At-Taqwa di Indonesia? wah, Nah itu dong, ya kan. Mukhobin. Mukhobin agak jarang lah ya. jarang. Yang paling lazim itu tuh Emang dia Al-Ikhlas, orangnya jarang sih. At-Taqwa, ya kan, apalagi itu pokoknya nama surat dalam Al-Quran lah. Al-Furqan. Masanya nggak ada yang namanya Al-Kafirun. Maka itu sama surat Al-Quran kan, Maksud gua gini, perbedaan diametral antara peradaban Barat dengan peradaban Islam. Peradaban Islam itu tuh
pengenangan mereka terhadap jasa para pahlawan digunakan yang pertama untuk mengingat Allah. Yang kedua, dikembalikan untuk kepentingan publik. Di mana mereka tuh bikin masjid ya tadi untuk salat, untuk ibadah, bikin rumah sakit untuk mengobati orang-orang yang lagi ya, dan bikin sekolah, bikin perpustakaan. Jadi manfaat gitu loh, nggak bikin patung 10 triliun 14 miliar. Itu cuma buat mengenang para pahlawan. Ya kan? Coba itu duit 14 miliar atau bahkan 10 triliun itu digunakan buat ngelunasin seluruh orang yang kena pinjol utangnya. Ya seenggaknya ada perkurangan. atau gini lah, yang paling enak lah, guru honorer itu yang gaji cuma 300.000 ya kan. Iya, lu bayangin hidup 300.000. Iya. Makanya yang paling banyak kena pinjol itu guru, ya kan, di Indonesia ini. Dan wajar lah Kalau 14 miliar buat guru, jadi bisa nambah 5 tahun lagi. Jadi dibayar 300 lagi tapi lebih panjang. Ya, tapi kalau gue misalnya nih, gue jadi pahlawan, misalnya ini mah ya, dan dicela dulu. Misalnya ini mah gue jadi pahlawan, gue juga nggak mau sih gue dibikin patung gitu ya, karena yang hadiah terbesar buat gue sebagai pahlawan yaitu adalah ya jasa gue dipakai dengan kebaikan. Kayak misalnya kalau gue diundang ke pengajian lah, ngisi pengajian misalnya, biasanya kan suka nanya tuh kafalahnya berapa, fee-nya berapa gitu. Itu bukan hal yang penting buat gue. Adalah yang penting, bayaran terbesar gue adalah ketika gue menyampaikan ilmu itu lo pakai, itu bayaran terbesar gue gitu loh maksud gue. Jadi bukan karena fisik guanya, tapi manfaat tadi. Nggak, maksud gue pengen kayak gitu. Gitu. Kalau gue jadi pahlawan, jadi bukan karena fisiknya ya, cuman jasanya itu yang dipakai kebaik-baikan. Nyuruhnya tuh makailah jasa gua gitu. Kau makailah jasa gua. Gak jadi masih ya diamalin gitu. Misalnya pakai kayak gitu, pendekatannya itu juga bisa ya, wajar lah kalau guru juga dibayarnya murah. Kan yang dipentingkan bahwa tadi ilmunya dipakai sama murid-muridnya. Makanya kan istilahnya tadi pahlawan tanpa jasa tetap pahlawan mereka sebutnya kan. Ya tadi penempatannya kan jadi ya pas gitu. Berarti antum kalau pamannya berkuasa di Indonesia bisa tadi yang dibilang depan tuh pemerintah antum nyuruhnya gue sepakat dengan dia karena gitu. Karena lu gak ada jawaban lagi gitu ya. Yoi. Enggak. Kalau gue berarti gue tambahin gaji guru yang honorer. Kalau itu kan sifatnya kan memang nanti administratif lah ya. Iya, gue nambahinnya pas tanggal 17 Agustus aja. Kan selain 17 Agustus tetap 300.000. Saja lah 300.000. Pahlawan. Terus juga 17 Agustus 300.000 lagi. Itu kan jadi 600.000. Jadi merayakan 17 Agustus adalah dengan memberikan insentif untuk guru honorer 2 kali gaji. 600.000. Lah iya, karena kalau dihitung-hitung 14 miliar tadi yang kita dibuat patung masih cukup. Kalau lebih nggak bisa. Ya makanya kalau misalnya kita lihat bahwa sifatnya nanti pahlawan, ya memang kan penisbatannya tuh ya daripada pemahaman kita. Kalau memang kita memang memahami bahwa jati diri kita adalah Muslim, seorang Muslim, apalagi negara kita adalah Muslim yang sifatnya mayoritas terbesar gitu loh. Seharusnya juga menyikapi bagaimana kemenangan itu ya layaknya sebagai seorang Muslim, karena itu ya memang seharusnya fitrah seorang Muslim gitu loh. Yang dimana ya memang menghargai jasa pahlawan itu ya memang tadi dengan ya memang bahasanya kan umumnya menjaga, terus tetap mempertahankan. Tapi konotasinya tidak pada kebebasan, tapi kepada syariah gitu. Mungkin malam mungkin soalnya ya. Oh iya lah jam berapa nih? Tapi ya balik, kita kan memang memahami bahwa dengan syariat ya tadi pasti mengutamakan atau mengupayakan menjaga kemerdekaan itu ya dengan cara selayaknya yang seharusnya Muslim lakukan sampai tidak mengundang murkanya Allah. Kan itu kan jadi esensinya.
Tunggu. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Kalau semua 17 Agustus disuruh masjid, bagaimana masyarakat Indonesia yang non-muslim? Nah, mending gua Gimana? bayar. Gua orang semuanya masuk. Islam, Kristen, Kan masuk. Buddha bayar semua. gimana yang Lebih muslim? Indonesia. Ya ngapain mereka ke masjid? Di rumah masing-masing aja. Atau kemana libur gitu, pantai. Atau ke gerejanya, atau ke... Nah, maksudnya mengenangnya buat mereka, lu mesti ngelakuin ini lo untuk mengenang jasa pahlawan kita nih gitu. Ya, Masuk ke rumah. ya balik kan itu rumah ibadah masing-masing aja. Ya, bisa dengan mungkin Itu aja kok repot. mungkin untuk mereka yang memang tadi ya tidak berlandaskan syariat, tidak berlandaskan syariat, mungkin kan mereka akan melakukan seremonial dengan cara mereka gitu kan ya. Tapi balik sebagai seorang muslim ya tetap kembali seharusnya kepada Syariat Islam. syariat lagi gitu loh. Iya, Kayak tadi memang itu yang membedakan proporsi masing-masing gitu. Kalau kembali itu kayak Dan- DJ itu. Dan memang kan pada faktanya kan juga kita di Islam itu juga memberikan kebebasan gitu loh pada mereka dengan caranya mereka. Tapi tadi untuk yang memang dirinya seorang muslim ya tadi seharusnya memang merayakan dengan cara Islami. bersyukur sesuai dengan Cara bersyukurnya mungkin mereka mempunyai cara bersyukur yang berbeda dengan kita gitu loh. Tapi apakah salah? Ya kita tidak akan menilai salah karena memang itu cara mereka, itu udah urfnya mereka, kebiasaan mereka gitu loh. Tapi kalau sampai nanti memang akan memberikan dampak mudorot, ya kan pasti kan juga akan ada amar ma'ruf di dalamnya gitu. Tapi kan ya kembali pada pribadi itu sendiri. Nah, berarti jadi ini kita ini memaknai kemerdekaan itu gimana nih? Kalau tadi dibilang posisinya kita menang selama 360 di bawah 1904 itu kan menang ternyata. Yeah. Nah, berjolakan lah ya. bergojolak sih ya Menang ada yang ada kondisi setelah 1904 justru malah kita terjadi banyak kekalahan terutama dilihat dari penangkapan sultan-sultan ya. Sultan Aceh, Sultan Brunei gitu ya. Nah, terus akhirnya nih pemaknaan pada saat akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kan sudah dinyatakan sebagai kesepakatan bahwa itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu kan. Nah, sehingga kita ini sebagai anak muda kan ya, kita masih muda kan nih. Lebih dari 25. Oh ya, sana masih muda. Gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana nih? Pemaknaan aku sebagai ahli nujum. Ahlinya ahli ya, core of the core, bukan ahli nujum. Gimana nih? Bagaimana kita menyikapi sebagai Ya, pemaknaan terhadap kemerdekaan atau narasi-narasi seperti itu memang tidak mempunyai efek langsung terhadap sesuatu yang kelihatan secara fisik. Dia ini berfungsi untuk penguatan mental. Kalau misalkan kita ini ada dulu tuh kebijakan revolusi mental, dia tuh harusnya memang benar-benar mendasar yang bisa mendobrak alam bawah sadar masyarakat. Alam bawah sadar masyarakat saat ini tadi mungkin barangkali masih banyak yang pikirannya itu terhimpit, ya kan, dengan utang-utang tadi yang tersebut, ya, dengan masalah-masalah hidup. Nah, itu tuh bisa lebih membangkitkan mental mereka, karena mereka tuh tahu kalau mereka tuh bangsa yang hebat juga. Ya, waduh, makin panjang, makin mantap lambung gua deh. Nah, jadi dari situ apa? Kita bisa memaknai kemerdekaan ini dengan apa? Berjuang lebih keras dengan penginderaan yang lebih merata melihat keadaan sekitar. Kalau ternyata apa yang udah dimerdekakan tahun 45 itu ini ternyata belum selesai, Pak. Ya kan? Belum selesai.
kita masih menghadapi masalah-masalah, bahkan kita ini sebenarnya hanya pindah bentuk penjajahan. Bentuk penjajahan ya. Ya toh, Terus 7 45 itu sampai 49 atau 50, kita tuh masih menghadapi gejolak-gejolak militer, ya. penjajahan secara fisik. Penjajahan secara fisik. Itu baru bisa benar-benar hengkang yang namanya Belanda itu kan ya pas hari pahlawan, ya kan 10 November tuh. Nah, tapi setelah daripada penjajahan fisik itu, ya, 65 itu pemberontakan PKI. 10 November. Yang rusak suasana, Gong. Jangan distract lagi mikir dia lagi ngomong lagi mikir. Aneh kata mas tanggal. Yang dibikin juga tanggal. Lupakan tanggung jawab tuh. Belanda benar-benar hengkang dari 10 November. 10 November. Kita pindah penjajahan fisik, tapi sebenarnya masih dijajah secara ekonomi, ya kan, dengan utang-utang tadi, baik utang pribadi yang minjem 100 maupun minjem berapa juta dolar gitu. Sampai penjajahan secara kebijakan, secara politik ya, atau secara macam-macam itu. Nah, itu kan yang sebenarnya belum kelar. Dan ini bukan hanya sekadar menjadi PR masyarakat, tapi juga jadi PR negara, karena mereka yang banyak bikin masalah. Gitu. Kita nggak mungkin bisa kena masalah yang banyak kalau negara kita tuh nggak punya masalah atau nggak bahkan nggak bikin masalah. Makanya negara kita ini itu suka bikin masalah yang bikin kita tuh masih selalu merasa dijajah. Contohnya Ya lu punya utang nggak? Atau segala macam-macam gitu lah. Utang itu pilihan. Utang itu pilihan, tapi ekosistem yang ada di kita rasakan itu menuntut kita untuk berhutang.